warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisma Yulismi SAG, Guru PAI BP SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Batch 1. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Pada praktik kali ini, saya lakukan pada kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bersedia. Memulai Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Adalah waktu berjemaah sebagai amal saya masing-masing. Mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengecek kehadiran kawan-kawan semua. Mungkin ada yang tidak hadir. Aksanul Fajri hadir. Aldius Chandra Kurniawan hadir. Erin Ala Hafiza hadir. Fadila Nurul Aziza hadir. Kaila Azali Ramadhani, Muhammad Kizal hadir. Muhammad Novan hadir. Nasa Azalia Putri hadir. Putri Airin Nuralatifah hadir. Rini Puspita Dewi hadir. Vanessa Okta hadir. Zoni Alvarenza hadir. Ya, alhamdulillah semua kita hadir. Semoga kita selalu sehat. Baik anak-anak, sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
materi selanjutnya yaitu apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan, semoga kita bisa beraktivitas dengan baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini adalah mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ada yang ingat? Bagi yang masih ingat, apa bisa disebutkan materi apa minggu kemarin? Pengertian tentang pengertian al-malik. Siapa lagi? Ada yang masih ingat? Pengertian tentang al-kabir. Ada lagi yang masih ingat? Tentang asmaul husna. Ya, baik. Jadi pelajaran kita minggu belakang adalah tentang pengertian al-malik. Yang kedua tentang al-maul husna. Yang ketiga tentang al-kabir. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amalan yang buruk. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan cara Canva atau Pictocat dengan benar. Itulah materi kita hari ini. Tujuan materi kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah pengertian iman kepada malaikat. Siapa yang bisa memberikan pengertian iman kepada malaikat? Ada yang bisa? Ya, silakan. Iman adalah percaya atau yakin akan adanya malaikat. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka diciptakan untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah. Oke. Jadi itu pengertian iman adalah percaya atau yakin. Yakin akan adanya malaikat. Malaikat, sedangkan pengertian malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Nah, malaikat itu diciptakan untuk mengurusi berbagai urusan. Urusan siapa? Urusan Allah, tapi digantikan oleh malaikat atau dilakukan oleh malaikat. Siapa yang diurusi malaikat? Manusia, kita. Lanjut. Surat yang berhubungan dengan malaikat. Suratnya adalah surat Al-Anbiya ayat 19. Ada yang bisa membacakannya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang isinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, itulah tadi surat yang berhubungan dengan malaikat, yaitu surat Al-Anbiya ayat 19. Yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang
di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak merasa bosan, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, dan di dalam beribadah, beramal soleh dia tidak merasa letih atau malas nantilah, tidak. Begitu dilakukan atau disuruh oleh Allah atau langsung dilaksanakan, tidak ada alasan nanti atau kapan besok, tidak ada, jadi langsung dilakukan. Selanjutnya apa lagi itu? Nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya? Ya, silakan. Satu, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas trompet ke kalah. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Nakir bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ada 10 malaikat. Sebenarnya malaikat kita itu banyak, tidak terhitung. Tapi yang Allah yang tahu berapa banyaknya. Cuman menurut dari sejarah Al-Quran itu banyak. Malaikat itu banyak. Tapi yang menyatakan banyak berapa ribu, berapa puluh atau hitungannya ada. Cuman yang kita patut untuk meyakini, wajib untuk kita ketahui adalah 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, dan Malik. Semuanya itu ada tugas masing-masing. Nah, lanjut. Sekarang sifat dan perilaku malaikat. Sifat dan perilaku malaikat itu ada 6. Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat itu selalu taat, tidak ada yang membangkang. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud. Malaikat bisa berubah wujud, itu sifat dari malaikat. Wujudnya apa? Kita tahu malaikat itu terbang kayak gini, ada yang putih. Tapi suatu saat kalau memang Allah menghendaki kun fayakun Allah, dia bisa berubah menjadi burung, bisa berubah menjadi raja, bisa berubah menjadi pangeran. Itu keunikan daripada malaikat, sifat malaikat. Yang ketiga adalah tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu tidak makan dan minum, tidak seperti kita manusia. Kalau kita manusia makan dan minum. Lanjut, tidak berjenis kelamin. Begitu pula dengan keadaan malaikat. Entah itu laki-laki semua, entah itu perempuan. Malaikat ini tidak tahu apa jenis kelaminnya. Artinya di situ letak sifat malaikat tidak berjenis kelamin. Senang terhadap majelis zikir. Jadi kalau kita senang dengan majelis zikir, senang pergi ke pengajian atau senang pergi ke masjid, masjid itu kan rumahnya Allah. Berarti melakukan hal-hal yang baik, berarti kita sudah mencontoh daripada sifat malaikat. Tapi sebaliknya, kalau kita malas ke masjid, berarti kita tidak mencintai malaikat. Lanjut, senang terhadap zikir. Artinya malaikat ini senang dengan berzikir. Apa arti zikir? Zikir itu mengingat. Zikir itu adalah mengingat. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Zikir itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, tasbih, takbir, astagfirullah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, subhanallah. Itu kan? Arti dengan adanya keadaan seperti itu yang didatangkan oleh Allah, makanya kita selalu ingat dengan Allah. Nah, salah satu sifat dan perilaku malaikat adalah senang terhadap majelis zikir. Dengan mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Jadi sifatnya malaikat senang mendoakan hamba
yang menunggu sholat berjamaah. Artinya kalau kita selalu di dalam 5 waktu kita berjamaah, kita berarti kita termasuk mensikapi atau mencontoh dari sikap, sifat dan perilaku malaikat. Mudah-mudahan kita di sini baik itu perempuan maupun laki-laki bisa melakukan sifat dan perilaku malaikat, ya, biar kita mendapat syafaat di akhir hayat kita. Lanjut, hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat ada 4 hikmah. Yang pertama, memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, tetap optimis dalam berusaha dan bekerja. Yang ketiga, berusaha dengan optimis dengan dilandasi keyakinan bahwa Allah memberikan rezeki melalui malaikat. Yang keempat, mendorong meningkatkan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Itulah hikmah beriman kepada malaikat. Ada 4 tadi ya. Memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah, artinya kita bisa melihat orang ke masjid, kita ingin pulang pergi ke masjid. Itu memotivasi namanya. Yang kedua, tetap optimis dalam berusaha. Jadi kita jangan menyerah. Optimis itu jangan tidak menyerah. Artinya selalu berusaha. Lo apa maka dagangan laku, dagang ibuku, mamaku, bapakku laku dengan halal. Yang selanjutnya berusaha dengan optimis dengan dilandasi keyakinan bahwa Allah memberikan rezeki melalui malaikat. Rezeki kita yang kita dapat, baik itu melalui bapak, ibu, itu dengan perantara malaikat. Allah turunkan, perintahkan malaikat, hai malaikat, turunkan rezeki ini atau kasihkan rezeki ini untuk ulang, untuk siang. Jadi rezeki yang kita dapatkan, kita nikmati saat ini adalah dari Allah melalui malaikat. Mendorong meningkatkan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Apa itu artinya? Mendorong meningkatkan amal soleh. Kita termotivasi untuk beramal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan yang baik. Apa yang akhir ending daripada amalan kita? Tentu kita mengharapkan di saat kita meninggal husnul khotimah, mati yang baik, bukan mati yang buruk. Itu makanya di situ mendorong meningkatkan amal soleh dengan adanya kita mengimani, meyakini daripada malaikat, kita terdorong, termotivasi untuk memantau saya bisa seperti malaikat. Karena malaikat itu sudah dijamin kehidupannya surga tempatnya. Sedangkan itulah makanya malaikat tidak ada rasa sombong, rasa angkuh terhadap Allah, apalagi kepada manusia. Lanjut. Sekarang kita masuk ke sebelum kita masuk kesimpulan, kita masuk ke kelompok. Baik anak-anak, silakan kepada anak-anak untuk melakukan
menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Munkar menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat Nakir menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan menjaga pintu. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya presentasi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Israel mencabut nyawa. Israfil mencatat amal baik manusia. Israfil mencatat kekala. Rakib mencatat amal baik manusia. Atik mencatat amal buruk manusia. Munkar menanyakan manusia di dalam kubur. Nakir menanyakan dan memeriksa manusia di dalam kubur. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Oke, selamat. Itulah tadi hasil presentasi untuk kelompok 1 dan 2. Kita balik lagi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sebelum kita simpulkan, bisa ada anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Kesimpulan? Apa? Nama-nama malaikat. Lanjut. Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang lain ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita? Ya? Iman adalah keyakinan bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Iman. Yang lain ada yang bisa? Ya, silakan. Sifat malaikat yang mulia bisa berubah wujud, tidak makan dan minum. Oke. Baiklah, anak-anak semua, dari kesimpulan yang diberikan teman-teman kita, Ibu ulas kembali bahwa kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat diciptakan dari nur ataupun cahaya dan ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta oleh Allah. Yang kedua, malaikat memiliki beberapa sifat, antara lain angkanya yang mulia, bisa berubah bentuk, tidak mudah makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah. Selanjutnya yang ketiga, nama-nama malaikat yang wajib diketahui adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar dan Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Dan yang terakhir adalah perwujudan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat, antara lain selalu memohon petunjuk kepada Allah, tetap berusaha maksimal untuk memperoleh rezeki yang baik dan halal, memohon untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini.
infografis mengenai tugas malaikat dengan cara Canva. Jadi tugas kamu untuk minggu depan membuat infografis mengenai tugas malaikat dengan Canva dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Jadi untuk kita hari ini kita tutup saja untuk materi tentang malaikat. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.